Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pemda Kepulauan Mentawai siapkan sejumlah kapal menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Meski memiliki banyak sungai yang layak untuk diarungi, wisata arung jeram di Sumatera Barat belum berkembang. Petani Kampung Tonang Udang, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, menuntut perbaikan irigasi dan penambahan irigasi di Hulu Banda. Pasalnya di sebagian Hulu Banda masih belum ada irigasi. Selain itu, irigasi mengalami kerusakan. Bahkan sebagian sudah jebol, sehingga debit air yang mengalir semakin berkurang dan tidak cukup untuk mengairi sawah di kampung tersebut. Menurut petani setempat, saat ini mereka kesulitan saat datangnya musim menanam, karena sawah mereka tak mendapatkan pasokan air yang cukup. Hal itu disebabkan karena 400 meter saluran air yang ada belum dibuatkan irigasi permanen oleh pemerintah. Tak hanya itu, dari 50 meter saluran irigasi permanen yang ada, kondisinya juga menyedihkan karena rusak dan jebol di beberapa tempat. Sebelumnya, warga sudah pernah mencoba gotong royong menambah irigasi permanen secara swadaya. Namun sumber daya warga tak mencukupi karena panjangnya saluran yang harus dibangun. Selain itu, kerusakan irigasi juga disebabkan oleh runtuhnya tanah dan pohon yang ada di sepanjang saluran tersebut. Langkah dua saluran awak wah, saluran lagi ya. Di atas saluran awak, air tu masuk ke dalam lubang. Jadi si pun merancak di atas buruk. Jadi air kurang lancar kili ya. Kira-kira siapa lah panjangnya? 6 buruk tu, hampir 1 meter lah. Warga menuntut pemerintah memperbaiki saluran irigasi di Hulu Banda agar debit air yang mengaliri sawah cukup besar, sehingga bisa meningkatkan hasil panen padi mereka. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Calon kepala daerah, sekira daerah kita nantinya. Lebih dari 66.000 warga Sumatera Barat mengalami kecanduan narkoba atau obat-obat terlarang. Hal itu terungkap saat sosialisasi yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba di Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, pinggiran Kota Padang. Angka tersebut merupakan data terakhir pada tahun 2020 lalu dan belum termasuk pendataan tahun 2021 dan tahun ini. Tingginya angka pecandu narkoba di Sumatera Barat diungkap Direktur Yayasan Bina Insan Andalas, pengelola Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba yang ada di Daduk Tunggul Hitam ini. Menurutnya, angka 66.000 tersebut merupakan pecandu narkoba yang terdaftar atau yang diketahui karena ditangkap polisi, Satpol PP, ataupun diantarkan oleh keluarganya ke tempat-tempat rehabilitasi. Diduga, masih banyak pecandu narkoba yang belum diketahui atau yang masih sembunyi-sembunyi. Di tempat rehabilitasi, pecandu narkoba didampingi dokter untuk sejumlah terapi, mulai dari detoksifikasi, totok syaraf, bekam, hingga ruqyah. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendampingan religi, keterampilan serta bantuan stimulus untuk memulai usaha dari pemerintah bagi yang sudah selesai menjalani rehabilitasi. Ada yang diantarkan keluarga, ada yang diantarkan Satpol PP, tokoh masyarakat, kepolisian, atau datang sendiri atas kemauan. Jadi untuk masalah keterlepasan tadi, itu begitu selesai dari program rehabilitasi, kita berlanjut ke program pasca rehab. Jadi di program pasca rehab tadilah itu ada pembimbingan di tengah masyarakat. Pecandu narkoba menjadi beban bagi masyarakat dan juga pemerintah, sehingga perlu untuk dipulihkan kembali fisik serta mentalnya dengan cara rehabilitasi. Jadi kalau ada anak-anak kita segera dibawa ke panti rehabilitasi ini. Karena di sini di samping diobati oleh dokter yang ahlinya, juga dibina mentalnya, juga dilatih ya
Mau nantinya kalau sudah keluar dari sini mau jadikan apa? Di Kota Padang, ada 3 tempat rehabilitasi pecandu narkoba yang melayani setidaknya 10 hingga 30 pecandu narkoba setiap bulannya. Mereka menjalani terapi selama 4 hingga 6 bulan dengan biaya sendiri. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana serta membantu memenuhi kebutuhan darah di Pasaman Barat, PMI setempat melantik 130 relawan dari 11 kecamatan, serta 20 relawan KSR dari sebuah sekolah tinggi. Relawan baru bisa membantu pemenuhan persediaan darah di Pasaman Barat. Dari catatan PMI, setiap bulan, kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara ini membutuhkan minimal 500 kantong darah. Namun jumlah tersebut tak pernah bisa dipenuhi, karena PMI hanya mampu menyediakan 50% dari kebutuhan, atau sekitar 250 kantong darah. Selain diberi tanggung jawab untuk memenuhi persediaan darah di Pasaman Barat, relawan baru ini juga aktif dalam setiap bencana yang terjadi. Relawan harus berada di lokasi untuk membantu warga. Dengan telah dilantiknya pengurusan PMI 11 kecamatan, ini diharapkan PMI setiap kecamatan itu akan melakukan sosialisasi tentang sadar donor darah. Dengan demikian nanti kita ada pembagian kebutuhan pasien darah yang ada di kecamatan itu, tentu ini nanti kita fungsikan PMI yang berada di kecamatan itu. Hingga saat ini, di Sumatera Barat tercatat lebih dari 33.000 warga merupakan relawan Palang Merah Indonesia. Mereka tersebar di 19 kota dan kabupaten. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, 3 komponen yang pilar utama daripada PMI. Pertama pengurus, kedua markas, ketiga relawan. Nah, peristiwa-peristiwa bencana itu PMI punya doktrin 6 jam harus sampai lokasi. Artinya kita harus punya kekuatan-kekuatan di bawah. Itulah relawan. Relawan akan terlebih dulu terdepan dia untuk mendeteksi kondisi yang ada dan juga memintakan dukungan kepada berpihak apa yang dibutuhkan seperti di bencana di sana. Rencananya, untuk meminimalisir jatuhnya korban saat bencana, relawan PMI akan direkrut hingga ke jorong-jorong yang merupakan unit pemerintahan terkecil di Sumatera Barat. Dengan demikian, tugas penanggulangan bencana akan semakin cepat, efektif, dan efisien. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kawasan Mandeh yang terletak di Koto 9 Tarusan, pesisir selatan, masih menjadi tujuan utama wisata bagi warga pesisir selatan maupun dari luar daerah. Objek wisata yang dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat tersebut memiliki keindahan alam yang sungguh memesona, bak Raja Ampat yang berada di Papua. Salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi jika berlibur ke kawasan Mandeh adalah Pulau Setan. Untuk sampai ke sana, kita mesti naik perahu selama 10 hingga 20 menit. Daya tarik pulau yang eksotik ini terlihat dari pasir pantainya yang kemerah-merahan. Fasilitas dan wahana yang dimiliki Pulau Setan juga cukup lengkap, seperti pondok untuk berteduh, tempat untuk bersuah foto yang banyak, serta tikar yang sengaja dibentangkan di pantai untuk digunakan wisatawan makan bersama keluarga. Wisatawan yang ingin memacu adrenalin dapat mencoba wahana seperti banana boat, donut boat, dan jet ski. Para pengunjung cukup membayar Rp30.000 per orang untuk bisa mencoba wahana tersebut selama 5 menit. Saya ke kawasan wisata Mandeh ini sudah 3 kali. Wisata Mandeh ini sangat memiliki view atau pemandangan yang sangat indah. Mungkin bisa kita lihat di belakang ini. Sangat indah. Yang kedua, banyak pulau-pulau yang dapat dikunjungi untuk datang ke wisata Mandeh. Pulau-pulau yang bisa dikunjungi dan juga di setiap pulau itu ada wahana-wahana dan fasilitas lengkap yang dapat memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Selain Pulau Setan, pengunjung juga bisa menikmati indahnya hutan bakau serta panorama laut yang memanjakan mata. Panta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.
Arung jeram mulai digandrungi masyarakat menjadi wisata minat khusus pada awal tahun 2000-an. Kala itu, banyak bermunculan operator wisata yang menjual paket-paket arung jeram. Salah satu dan paling populer adalah wisata arung jeram di Sungai Citarik. Hingga kini, sebagian besar warga yang berdomisili di aliran sungai itu bergantung pada aktivitas wisata, karena operator wisata menjadikan warga setempat sebagai pelaksananya. Di Sumatera Barat juga bermunculan beberapa operator wisata arung jeram. Berbagai sungai dijadikan sarana untuk aktivitas tersebut, seperti Batang Antokan di Kabupaten Agam, Batang Tarusan di pesisir selatan, Batang Sinamar di Kabupaten 50 Kota, hingga Batang Kuantan di Sijunjung. Namun tanpa sebab yang pasti, sebagian besar operator tersebut tak lagi beroperasi. Kondisi itu diperparah dengan pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pariwisata. Dari data pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia, saat ini terdapat 48 operator arung jeram yang aktif di Indonesia. Satu di antaranya ada di Sumatera Barat yang beraktivitas di Batang Anai, Lubuk Alung, dan dikelola oleh pemuda setempat dalam kelompok sadar wisata. Menurut dedengkotnya, rata-rata dalam 1 bulan, mereka melayani sekitar 100 wisatawan yang datang dari berbagai daerah, terutama dari provinsi tetangga. Wisatawan ini mengetahuinya dari informasi mulut ke mulut. Kondisi ini menjadi bukti jika sesumbar pemerhati wisata yang mempromosikan objek wisata di Sumatera Barat hanya omong kosong. Menurut saya, Sumbar cukup tertinggal untuk olahraga arung jeram ini dibandingkan daerah lain. Dan saya lihat Sumbar punya potensi sungai untuk olahraga arung jeram. Nah, harapan saya ke depannya kita akan biarkan olahraga arung jeram ini sehingga akan menarik wisatawan untuk datang ke Sumbar. Dengan jumlah sungai yang melimpah, sudah sepatutnya pemerintah Sumatera Barat menjadikan arung jeram sebagai salah satu objek wisata andalan dengan cara mempromosikannya dalam setiap kesempatan. Aldian melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.